Pro 1 FM, Lintas Banjarmasin Sore. Ngobrol sore Pro 1 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore pendengar RRI. Senang dan bahagia di kesempatan sore hari ini dalam Lintas Banjarmasin Sore, kita bersama di dialog khusus, dialog interaktif pendaftaran tanah sistematis lengkap partisipasi masyarakat pada program percepatan reforma agraria di Provinsi Kalimantan Selatan. Bersama dengan kantor wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana BPN selalu memberikan pelayanan yang profesional dan juga terpercaya. Nah, untuk sore hari ini, tak kenal maka tak sayang ya. Kami akan kenalkan dulu dua narasumber kami yang telah hadir. Yang pertama, Bapak Alen Saputra SH MKN, Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan, Kepala BPN Kalimantan Selatan. Iya. Selamat sore Bapak. Iya. Kemudian Bapak Insinyur H. Nurul Pajar Desira. Beliau juga tentu tidak asing lagi untuk Banua kita Kalimantan Selatan. Telah hadir bersama dalam dialog interaktif sore hari ini. Dan topik kita hari ini adalah pendaftaran tanah sistematis lengkap berbasis partisipasi masyarakat PTSL TM dalam rangka percepatan reforma agraria. Apa itu RA atau reforma agraria? Siapa sih yang menjadi sasaran? Siapa yang menjadi objek? Kita akan membahas lebih lengkap mengenai hal ini dalam dialog khusus untuk Lintas Banjarmasin Sore. Jangan lupa masyarakat Banua, silahkan Anda dapat berpartisipasi bergabung di 0811 511 1410 dan 0511 3251 Kita ke Pak Alen dulu ya Pak ya. Baik, Pak Alen, kita ingin mengetahui nih Pak, apa yang dimaksud dengan reforma agraria? Baik, terima kasih. Selamat sore pemirsa RRI dimanapun berada. Terima kasih atas kesempatan kami untuk RRI Kalimantan Selatan yang telah memberikan kesempatan kami untuk dapat berpartisipasi di dalam program ini. Kata orang tidak kenal maka tidak sayang, Bu. Makanya sebelumnya kita kenal dulu. Betul. Gitu. Ya, saya di Kalimantan Selatan ini sudah hampir 1,5 tahun, Bu. Rasanya kenikmatan Kalimantan Selatan ini sudah mulai saya rasakan. Kebetulan masakannya tidak jauh dengan masakan Sumatera Selatan dari asal saya. Jadi nggak jauh beda, semua makanan maupun lauk pauknya sama. Nah, begitu juga reforma agraria. Reforma agraria yang pertama kali dulu PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Kenapa dikatakan lengkap? Karena kami harapkan dengan pendaftaran tanah ini maka akan ada kepastian baik subjeknya, pemiliknya, teman-teman saudara kita ya di Kalimantan ini maupun objeknya. Objeknya itu tanahnya sendiri. Jadi batasnya di mana, letaknya apa, penggunaannya untuk apa, sudah ada kepastiannya. Nah, kita sandingkan program PTSL ini dengan reforma agraria. Yang tujuannya masyarakat punya aset, asetnya adalah tanah. Nah, kami harapkan di balik aset ini dapat dimanfaatkan dan dikaryakan. Tidak hanya disimpan sertifikat itu di bawah tempat tidur kita. Tetapi diharapkan dengan adanya aset ini nantinya, maka masyarakat dapat memanfaatkan asetnya itu untuk dikaryakan. Baik itu untuk sebagai modal ataupun sebagai bahan untuk dikaryakan ke bidang lainnya seperti pertanian. Mereka bisa kerjasama dengan pemerintah daerah di bidang pertanian, begitu juga perkebunan dan bidang lainnya. Nah, harapan kami, jadi dengan reforma agraria ini semua kegiatan masyarakat dapat kita bangkitkan.
dapat kita bangun dan dapat kita sinergikan antara masyarakat, pemerintah, dan yang lainnya. Itu sementara. Ya, artinya tidak hanya ke pemerintahnya aja, tapi juga semua masyarakat harus terlibat begitu Pak ya? Iya, jadi stakeholder semua kita libatkan. Iya. Baik, kita ke Pak Nurul Pajar Desira. Awet muda Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tetap sehat pastinya. Amin, amin. Ya. Tadi sudah dijelaskan apa itu RA, Reforma Agraria. Nah, dalam hal ini Pak untuk wilayah Kalimantan Selatan, ada nggak punya target begitu Pak? Jadi sebelum menjawab itu, barangkali perlu juga disampaikan mengapa reforma agraria ini menjadi sebuah program prioritas bagi Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Dan ini sudah tercantum di dalam rencana jangka menengah nasional RPJMN beliau hingga nanti tahun 2024 nanti. Ini tercantum di situ. Beliau mengeluarkan Perpres. Ini adalah untuk menjawab isu-isu yang berkembang sementara ini di masyarakat. Ya kita tahu ada isu-isu tentang masalah keagrarian, ya, tentang isu bagaimana segelintir orang di Indonesia ini menguasai sekian besar lahan dan orang-orang itu adalah golongan-golongan tertentu saja. Itu isu ini berkembang. Nah, karena itu bagaimana terjadi ketimpangan di masyarakat, kesenjangan masyarakat biasa menguasai sedikit dari tanah yang sudah lama dimilikinya, sedangkan kepentingan yang lain yang lebih menonjol. Nah, isu-isu ini harus dijawab, ya. Karena itu Bapak Presiden kita mengeluarkan peraturan Presiden tahun 2018 tentang reforma agraria ini untuk menjawab persoalan-persoalan tadi, ketimpangan, kesenjangan, kemakmuran di antara masyarakat. Nah, di Kalsel pun isu itu ada, ya. Baru-baru saja ketika di awal tahun kemarin terjadi banjir besar yang melanda 11 kabupaten kota, ya, hanya di antara 13 kabupaten kota, maka isu yang berkembang di kalangan teman-teman, di kalangan masyarakat bahwa ini disebabkan oleh lahan yang dikuasai oleh para pemilik kepentingan, sehingga akhirnya kita banjir gitu ya. Nah, tentu isu ini harus dijawab secara akurat, ya. Ada angka-angka yang dikeluarkan, tapi itulah yang menjadi persoalan kita, bagaimana angka-angka itu harus kita jawab. Baik. Ya, karena itulah persoalan ini pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung pada program reforma agraria ini yang dicanangkan oleh Bapak Presiden. Iya, dan melalui dialog kita sore hari ini, Bapak. Hari ini kita bersama-sama melalui Pak Kakanwil, kita sampaikan kepada masyarakat. Yang jelas tidak ada dusta di antara kita, begitu kita Pak harapkan ya? seperti itu. Iya. Ya. Baik, tadi Pak Nurul Pajar Desira mengatakan banyak isu yang berkembang, terutama juga di Banua kita tidak luput Pak ya. Nah, dalam hal ini banyak orang kaya Pak yang punya tanah berhektar-hektar begitu. Nah, sebenarnya saya ingin tahu nih Pak, mungkin masyarakat juga ingin tahu ya, kira-kira yang di antara masyarakat itu yang boleh menguasai tanah itu berapa hektar banyaknya begitu Pak ya? Kalau paling banyak berapa begitu? Pak Alen Pak Alen ya, boleh lah. Pak Alen boleh menjawab. Jadi pada prinsipnya setiap masyarakat boleh memiliki tanah, tetapi ada batasnya. Kalau untuk tanah pertanian, kalau dia di kota-kota yang tidak terlalu ramai, kayak Kalimantan Selatan lah, dia masih bisa kalau perorangan Bu ya. Berapa hektar itu Pak? Dia bisa mencapai 25 sampai 30 hektar. Iya. Itu kalau perorangan. Tetapi kalau badan hukum kan bisa dia berkelompok. Itu bisa sampai 50.000 hektar sampai 100.000 hektar. Itu boleh. Nah, tetapi yang khusus untuk reforma agraria ini hanya ditujukan kepada masyarakat.
Jadi tidak termasuk pengusaha-pengusaha pemodal-pemodal ini. Kalau yang permodal itu akan sertifikatnya mereka harus membiayai dengan biaya mereka sendiri. Tetapi kalau masyarakat semua biaya ditanggung oleh pemerintah. Berarti gratis dong. Gratis, Iya. tetapi di balik gratis itu tetap ada biaya yang harus dikeluarkan masyarakat seperti untuk patok, surat-surat. Nah itu masyarakat harus tanggung sendiri. Jadi BPN menggratiskan untuk pensertifikatan mulai ngukurnya, mulai panitianya, mulai pembuatan sertifikatnya, semua itu gratis. Berarti gratis dalam artian dibiayai APBN. Kalau PM ini bukan APBN, tetapi melalui bantuan World Bank. Nah, World Bank hanya 6 provinsi yang diberi kesempatan. Daerah mana aja Pak? Nah, salah satunya Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Riau, itu antara lainnya. Nah, jadi masyarakat Kalimantan Selatan itu termasuk beruntung, Kalimantan Timur itu termasuk beruntung, Bu. Karena tidak semua daerah dibiayai oleh World Bank. Semuanya pada seperti COVID sekarang ini, kalau untuk APBN mereka dikurangin bantuan dari pemerintah. Tetapi kalau World Bank tidak ada pengurangan. Karena mereka programnya World Bank 300.000 pada tahun ini, ya tetap 300.000 yang diluncurkan, walaupun keadaan COVID. Iya. Jadi harapan kami, masyarakat benar-benar bisa memanfaatkan kesempatan ini. Iya. Baik, reforma agraria ini ada 6 daerah di wilayah Republik Indonesia, 6 provinsi begitu Pak ya, salah satunya Kalimantan Selatan. Kita beruntung sekali. Nah, yang menjadi subjeknya berarti masyarakat petani kah Bapak? Semua masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan. Tidak mesti petani? Tidak mesti petani, termasuk dia pedagang, dia pengusaha, asal lahannya yang kecil. Tetapi kalau lahannya untuk perusahaan itu tetap mereka harus biaya sendiri. Kalau memang masyarakat, apa syaratnya Pak? Syaratnya sebenarnya sangat mudah sekali. Mereka hanya KTP, bukti kepemilikan, itu udah cukup, Bu. Nah, nanti kalau mereka belum bisa membayar pajak, bisa pajak terhutang. Nah, kalau masyarakat sekarang mensertifikatkan tanahnya kan pajaknya masih murah. Tetapi kalau 5-6 tahun mendatang, harga tanah akan semakin meningkat, berarti pajak semakin meningkat. Jadi kami sarankan kepada masyarakat untuk sekarang dimanfaatkan. Pertama gratis, dan yang kedua pajaknya bisa dibayar belakangan. Gitu. Tuh, Ibu kalau punya Iya. sertifikat tanah yang belum ini segera lapor Boleh ya? sama Pak Alin. Jadi masyarakat Banua, ayo kita sama-sama mengurus ya. Jangan dirabahi, dibantal aja kata orang Banua Pak. Paham ya Pak ya? Iya, paham. Baik, Pak Nurul Fajar Desiro mungkin bisa menambahkan, silahkan. Ulun pikir ya, Ulun dengan kesempatan emas seperti ini, kami kira tidak tadi disampaikan oleh Pak Kanwil, tidak semua provinsi di Indonesia yang mendapat kesempatan ini. Maka kami ingin mengajak kepada masyarakat Kalimantan Selatan, ayo kita manfaatkan segera, ya, bawa KTP, bawa bukti-bukti kepemilikan, apakah itu sporadik ya, zaman dulu. Bisa berupa segel Bapak? Bisa, Segel, bisa. ya tentu saja ya, tentu saja yang tidak bermasalah. Iya. Ya. Nah kalau sudah ini nanti dibikinkan sertifikat oleh BPN, baik BPN, tergantung BPN-nya di masing-masing kota kabupaten, gitu ya Pak ya. Itu berapa lama sih Pak? Lama enggak? Kalau sekarang cepat saja, Bu. Asal masyarakatnya cepat mensertifikat, melengkapi berkasnya, itu biasanya kita kan pengumuman sekarang kalau dulu 3 bulan, 2 bulan, sekarang bisa 14 hari saja pengumuman. Jadi masyarakat itu mulai dari ngukur sampai sertifikat bisa dalam waktu hitung 3 bulanan sudah bisa jadi. Makanya kalau mereka mohon sendiri itu kan antri. Nah, sedangkan kalau mohon beramai-ramai itu kepala desa mengumpulkan nanti atau ada satgas-satgas kami yang datang ke desa-desa untuk mengumpulkan surat menyurat Bapak Ibu sekalian, tinggal nanti mengukurnya bersamaan. Nah, begitu mengukur bersamaan ya pengumumannya juga bersama-sama gitu loh. Baik. Ke Pak Nurul Fajar Desira. Pak, semua masyarakat itu enggak semua melek dengan teknologi loh, Pak. Nah, apa saran Bapak supaya reforma agraria ini bisa clear begitu, Pak? Ya, saya kira yang sedang kita lakukan ini salah satu upaya mengenalkan reforma agraria itu, terutama pendaftaran tanah sistematis lengkap ini kepada masyarakat melalui media-media seperti ini ya.
melalui media radio, kemudian TV, kita punya TVRI, kemudian kita punya, saya kira Pak Alen sudah tahu lah, beliau punya Facebook, IG, website, ya, medsos-medsos yang barangkali untuk mengenalkan ini kepada Media masyarakat. sosial begitu Pak ya? Seluas-luasnya. Tinggal Ini kita, juga kan kenapa ada partisipasi masyarakat istilahnya, Bu. Karena kita melibatkan orang-orang desa itu. Jadi di mana desa itu ditujukan untuk PTSL, kita libatkan masyarakatnya. Nah, kenapa kita melibatkan masyarakat? Di samping masyarakat bisa kita berdayakan, mereka bisa bekerja lebih efektif. Karena hanya di rumah mereka sendiri, keliling di kampung mereka sendiri untuk mengumpulkan berkas-berkas. jadi ada yang mengkoordinir, Bu. Iya. Ada yang Kepala mengkoordinir. desa bisa mengkoordinir gitu kan. Berarti dari pihak BPN pun juga jemput bola begitu Pak ya? Iya, Bu. Iya. Baik. Jadi itu ada pelatihan, bahkan ada pelatihan dulu untuk satgas-satgasnya kita latih dulu. Untuk turun ke masyarakat supaya lebih mempermudah mereka. Banyak jumlahnya dari BPN Bapak? Banyak, Bu. Itu bukan, jadi masyarakat yang kita libatkan itu tidak hanya dari BPN, ya termasuk kepolisian, dari keamanan, kita libatkan semua, Bu. Iya. Baik. Ini punya target waktu enggak Pak untuk reforma agraria ini? Yang pasti reforma agraria ini rata-rata berjalannya mulai bulan Juni. Nah, sudah pasti sebelum akhir tahun itu sudah pasti selesai, Bu. Karena kita punya target anggaran 1 tahun anggaran gitu. Nah, kalau masyarakatnya cepat, maka pada tahun itu juga akan selesai sertifikatnya. Iya. Baik, masyarakat Banua Kalimantan Selatan, silahkan Anda dapat bergabung melalui dialog khusus sore hari ini bersama dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan, dialog interaktif pendaftaran tanah sistematis lengkap partisipasi masyarakat pada program percepatan reforma agraria di Provinsi Kalimantan Selatan. Silakan Anda dapat bertanya di 0811 511 1410 dan 051132515562. Tadi kita sudah tahu ya, ada 7 provinsi dalam kegiatan. Ada 6 provinsi. Iya, Kalsel, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Riau, iya, Jambi, sama Kalimantan Barat. Ya. Silakan pendengar masyarakat Banua Kalimantan Selatan, Anda yang juga ingin bertanya melalui WhatsApp juga boleh di nomor yang telah kami sebutkan tadi. Mungkin Anda punya masalah seputar tanah. Sambil menunggu barangkali mohon diulang lagi Pak Alen, yang gratis itu apa saja Pak? Nah itu dia. Biaya anunya, yang bayar apanya Pak? Ya. Yang mereka sebenarnya tidak bayar Pak. Kalau surat menyuratkan sudah pasti mereka akan siapkan. Ya. Karena tidak mungkin masyarakat punya tanah tidak punya surat. Ya. Terus kalau patok mereka bisa mematok itu pakai kayu-kayu di dekat rumah mereka juga bisa gitu. Nah hanya yang mereka bayar itu pajaknya Pak. Itu juga kalau ada pajaknya. Kan kalau dia pajak waris kena harus bayar pajak waris. Kalau BPHTB-nya bayar kena harus bayar BPHTB gitu Pak. Biaya pengukuran gratis. Biaya pengukuran gratis. Biaya pensertifikatan gratis. Ada biasanya yang jadi momok ini biaya pengukuran. Iya, takut masyarakat kalau banyak katanya Pak. Iya, karena masyarakat harus menjemput juru ukurnya, harus menjemput panitia 5 orangnya. Baik. Bapak ada penelpon yang ingin bergabung, Silakan, masyarakat silakan. Banua. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore. Silahkan untuk masyarakat Banua yang ingin bergabung melalui dialog khusus di sore hari ini. Masalah pertanahan ya, reforma agraria. Silahkan. Tadi sudah tersambung. Halo, selamat sore. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 2 narasumber kami, Pak Alen dan juga Pak Nurul Pajar Desira. Silahkan Pak, dari mana? Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa? Ya, mungkin ini ulun ketakunakan lah. Kalau melihat dari performa agraria ini kan mudah-mudahan bagus tuh nah jalannya ya kalau ulun bahasa Banjarnya nah Banjar juga tadi membuka radio. Kalau melihat apa yang disampaikan oleh bapak-bapak narasumber, alhamdulillah semuanya bisa kita harapkan baik sudah ada pengurus sertifikat misalnya bisa dengan baik. Kemudian juga kayak apa prosedurnya
Nah ini juga kan harus dijelaskan karena tidak sedikit masyarakat yang memang pengetahuan terbatas mengenai apa kesehatannya. Kemudian di sisi lain juga kita melihat ada biasanya benturan dengan saudara-saudara kita masyarakat adat kah tuh yang ada di hutan-hutan itu. Nah kadang kan mereka sudah lama mana tuh mendiami di sana di hutan-hutan di daerah yang anggaplah kalau di Banjar kan kayak daerah Kandangan, daerah Balangan, daerah Tanjung sana. Nah kemudian di sana kan ada biasanya kayak kemarin itu kan ada tabung batu bara yang misalnya, sehingga kemarin itu ada sedikit ya riak-riak yang kan nyaman lah di sana kan. Kebetulan ini orang Barabai, jadi tahu melihat orang-orang Barabai agak-agak sedikit panas gitu kan suasana di tengah itu karena adanya keinginan menambang batu bara di daerah Hulu Sungai Tengah. Nah padahal kita Barabai ini satu-satunya daerah yang sampai wayang ini jadi penambangan bara itu. Nah mudah-mudahan ini karena bisa berjalan damai dan terus dipertahankan agar nantinya juga masyarakat bisa menikmati tanah adat yang mereka miliki gitu ya. Nah ini Bapak. bagaimana juga peranan pemerintah dan peranan PPN dalam memberikan jaminan tanah adat ini agar menjadi hak milik mereka. Mungkin itu aja lah. Terima kasih Pak ya. Bapak siapa? Iya, mohon maaf terputus ya. Ini salah satu masyarakat Banua, mungkin beliau ini salah satu penduduk Meratus nih Pak ya. Kalau di daerah Hulu Sungai Tengah itu terkenal dengan masyarakat di pegunungan Gunung Meratus. Banyak memang daerah konservasi di sana, daerah tanah adat dan lain sebagainya. Yang menjawab siapa Bapak? Pak Alen? Jadi yang pertama prosedurnya itu untuk PTSL maupun reforma agraria ini masyarakat membuat surat-surat dulu kalau memang belum ada. Cukup membuat suratnya, surat pernyataan dari masyarakat bahwa itu benar tanah mereka, nanti diketahui kepala desa atau lurah setempat. Setelah itu nanti di kepala desa mengusulkan dulu Bu bahwa lokasi mereka mau dimasukkan PTSL ataupun reforma agraria. Setelah diusulkan oleh kepala desa, maka BPN akan membentuk tim Satgas namanya. Satgas itu terdiri dari orang-orang di desa setempat maupun dari BPN maupun dari pihak keamanan akan digabung di dalam satu tim. Mereka yang akan mengumpulkan surat-suratnya. Nah, setelah surat-suratnya terkumpul maka akan diadakan pengukuran oleh BPN. Itulah pentingnya masyarakat yang menunjukkan batas-batasnya nanti. Batas tanahnya sudah dipatok terlebih dahulu harapan kami sehingga pada saat pengukuran bisa lebih cepat. Nah, setelah pengukuran nanti akan ada panitia. Itu masyarakat tidak bayar Pak, semua kita yang datang, kita yang menyuluh masyarakatnya, jadi tidak ada biaya untuk panitia maupun menjemput juru ukur, beda dengan yang biasa, harus menjemput juru ukur, harus menjemput panitia. Kalau ini tidak, semua kita datang sendiri dengan biaya kita sendiri. Setelah itu kita ukurkan, kita adakan panitia, kita umumkan Pak. Gunanya pengumuman ini untuk ada sanggahan atau tidak dari pihak lain, mana tahu tanahnya tahu-tahu ada ahli waris yang lain atau ada pihak lain yang berkeberatan. Nah, kalau tidak ada, baru kita adakan pencetakan. Berapa lama Pak di masa? Pengumumannya 14 hari. 14 hari. 14 hari pengumuman. Nah, Yeah. khusus untuk daerah yang tadi katanya kena kawasan hutan, itu ada program reforma agraria, nanti minta didata oleh kepala desa nanti mengadakan pengukuran ke BPN, setelah itu nanti diajukan ke pemerintah kota atau kabupaten setempat. Setelah disetujui kabupaten kota setempat baru diajukan ke provinsi. Provinsi nanti akan ditelaah oleh kehutanan beserta BPN provinsi dan pemerintah daerah. Nah kalau sudah disetujui itu baru kita usulkan untuk pelepasan, istilahnya pelepasan kawasan hutan yang diberikan kepada masyarakat yang benar-benar penduduk setempat Pak, dan benar-benar menguasai tanah tersebut. Baik Pak Alen, berarti di sini Pak Nurul Pajar Desira Saya dengan malah pengen adanya bertanya sama beliau, yang benar-benar menguasai tanah itu kategorinya apa gitu Pak. Iya. Barangkali ini bisa biar masyarakat tahu nih. Harus Saya seperti jadi apa? host seperti ini. Iya. Baik. Ya, jadi ya, yang pasti kan pada saat pengukuran harus benar-benar mereka yang nunjukin lokasinya Pak. Gitu ya Pak. Nah jadi kalau penduduk luar yang menguasai tidak akan mungkin mereka mengetahui. Makanya kelompok, kenapa kita minta berkelompok? Supaya mereka saling kenal benar-benar penduduk sana. Gitu. Asli ya Pak ya? Iya, bukan orang luar atau Iya. pendatang. Nggak Gitu. ngaku-ngaku. Iya, yang ngaku-ngaku. Gitu. Itu, Iya. Pak. Baik, boleh saya bacakan ada satu Silakan. pertanyaan melalui WhatsApp RRI? Telepon. Iya, ada penelpon kembali?
Halo. Halo, assalamualaikum. Selamat Waalaikumsalam sore. warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dari mana sejahtera Pak? dan salam sehat buat kita seberataan. Iya, dari mana Pak? Dari Suryani Hair, Banjarmasin. Pak Suryani Hair. Iya. Silakan Pak. Dari paparan yang disampaikan oleh narasumber, tentu sebagai warga Banua ini mengapresiasi gitu ya upaya-upaya dalam rangka pensertifikasi hak kepemilikan atas bidang tanah oleh masyarakat. Yang selama ini kan riuh rendah itu terdengar bahwa pelayanan BPN berbelit-belit, pelayanan BPN lambat gitu kan. Kemudian banyak hal lah kesan-kesan itu. Nah, melalui program ini tentu kita berharap gitu ya. PTSL ini kan pendataan tanah sistem lengkap. Artinya ini akan memberikan hak kepada warga masyarakat atas hak kepemilikannya. Nah, masa lalu biarlah berlalu sudah kan. Kemudian kalau toh ditemukan juga masa lalu di masa ini, ya ini bagaimana solusi yang terbaik. Kita ambil sajalah tanah di hutan hulu sana gitu kan. Nah, warga penduduk di sana memastikan bahwa itu turun-temurun ditinggali oleh leluhur mereka gitu. Iya. Ketika ada perusahaan, gitu kan, maka ada klaim perusahaan di situ, sehingga masyarakat harus bergeser, bersabar, bahkan ya bisa kekerasan juga gitu kan terjadi gitu. Oke, itu lewat sudah kan. Baik, Nah, kemudian untuk PTSL, jangan sampai juga terjadi, ada dulu yang namanya Pak narasumber ya, yang namanya PRONA gitu ya, Program Nasional Pertanahan itu. Ada beberapa yang kasusnya itu terjadi, semestinya dia itu punya hak milik, tetapi di situ dituliskan hak guna pakai gitu loh. Ini kan jadi perdebatan kita di lapangan juga itu. Ketika kita melihat gitu kan, kenapa ini sementara tanah perumahannya atau tanah lahan pertaniannya itu hak milik, tapi dia sendiri dikategorikan hak guna pakai. Ini satu sisi. Dua, mengapa itu terjadi? Oke lah, ini menjadi catatan kita. Nah, kemudian untuk PTSK tadi kita sudah tergambar ada 14 hari masa kerja itu gitu kan. Nah, untuk memastikan bahwa tanah hak milik masyarakat yang diprogramkan melalui PTSL ini jangan sampai bermasalah di kemudian hari gitu kan harapan kita. Maka Satgas itu dari awal itu harus memetakan dan memastikan tanah itu ada bermasalah baik warisan maupun perwatasannya, itu satu. Yang kedua harus ada terang benderang bahwa ini dibayar atau tidak gitu kan. Kalau tidak berarti tim-tim pendamping dan Satgas itu perlu informasi dan keterbukaan juga gitu. Karena yang mendampingi petugas itu adalah RT. Kemudian RT mengumpulkan sejumlah dokumen, kemudian menyerahkan kepada tim Satgas di kelurahan misalnya. Baik. Nah, di tim kelurahan inilah yang menggodok dan memastikan itu dulu gitu. Sehingga Baik, Pak Suryani Hair. masalah gitu kan. Nah, kemudian kita juga berharap gitu ya. Kalau bisa, bisa seminggu kenapa 14 hari Baik. gitu. Nah, itu kan catatan Sudah jelas kita. sekali. Nah, jadi itu saja Mbak catatan kita untuk dialog kita sore yang sangat luar biasa pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Pak Suryani Hair. Dan kembali satu penelpon. Selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, sudah tersambung kembali. Bersama Halo. siapa Bapak? Dengan Pak Hendi Setiawan di Banjarmasin. Pak Hengki. Silakan Pak, singkat Ya, terima pertanyaannya kasih ya. nih. Yang kita tanyakan begini Pak, kepemilikan tanah dengan tumpang tindih Pak. Ini kan sama-sama punya surat segel sporadik yang diketahui kepala desa daerah. Setelah itu sama-sama Pak ingin mengurus sertifikat. Kan secara otomatis kan satu bidang tanah dengan satu sertifikat, tidak mungkin dengan sertifikat ganda kan. Nah, itu bagaimana masyarakat Pak supaya bisa Pak bahwa yang memang berhak tidak berhak. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, biarkan masyarakat kita ingin yang baik, ingin yang murah dan ingin yang cepat. Karena sibuk dengan kerjaan, ketidaktahuan cara pengurusan, lalu melewati orang lain. Kan tadi bilang bahwa berat. Nah, tapi dengan yang mengurus katanya ada biaya di dalam, ada biaya di dalam. Jadi karena ada biaya, jadi tambah dengan biaya yang kami menguruskan. Yang sepengetahuan kami kan seperti itu. Jadi kalau memang ada biaya, Bu, secara terbuka, dan memang tidak ada biaya, dijelaskan secara terbuka juga. Jadi kalau memang bisa kami umumkan langsung, tidak melalui istilahnya kan, berilah kepermudahan bagaimana cara-caranya kepada kami masyarakat.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa Pak Alen dan juga Pak Nurul Fajar Desira, antusiasme dari masyarakat Banua Pak ya. Ingin mengetahui lebih banyak mengenai reforma agraria. Ini tadi Pak Suryani Hair, katanya 14 hari ini insya Allah sudah kelar Pak ya. Boleh dijelaskan? Jadi begini, yang 14 hari itu pengumumannya. Jadi pengumumannya 14 hari. Kenapa harus diumumkan 14 hari? Karena di harapan kita selama pengumuman ini ada masa sangganya. Mana tahu ada orang keberatan, mana tahu terhadap luasnya, tahu-tahu oh bukan segini gitu. Atau suratnya kok yang dilampirkan cuma ini aja padahal ada surat lain. Itu ada masa sanggahnya Bapak? Ada 14 hari itu. Oh iya. Nah, tadi ditanyakan RT yang mengumpulkan gitu. Ini karena satgas-satgasnya itu ya salah satunya ada RT, ada masyarakat setempat, nanti dikumpulkan di kelurahan. Nah itu gunanya, kenapa kita melibatkan masyarakat setempat? Karena masyarakat setempatlah yang tahu, saling mengetahui lah mereka bidang tanah ini punya siapa, bidang tanah ini punya siapa. Itu masyarakat setempat yang saling mengetahui. Pasti kalau kita berdiam di satu tempat, kita paling enggak pasti tahulah siapa tetangga kita. Atau di depan rumah kita. Nah itu yang kita harapkan sehingga menghindari nantinya kita salah memberikan hak itu kepada orang yang tidak berhak. Nah itu, ini bagus sekali kata Pak Suryadi tadi. Dengan begitu harapan kita nantinya benar-benar sertifikat itu diberikan benar-benar pada yang berhak. Nah bagaimana terhadap biaya yang sebagaimana kita jelaskan tadi bahwa masyarakat tetap mengeluarkan biaya terhadap surat-suratnya. Soal pembuatan surat itu kewenangan masyarakat Bu, bukan kewenangan kita. Termasuk kalau masyarakat menyiapkan metrainya itu punya wewenang masyarakat. Nah, termasuk patoknya. Nah, sedangkan pembuatan sertifikat, pengukuran, panitia itu benar-benar ditanggung oleh pemerintah semuanya. Nah, tadi sempat ditanyakan bagaimana terhadap kawasan-kawasan yang tahu-tahu perusahaan batu bara masuk. Kalau memang itu kawasan hutan, itu bukan wewenangnya BPN untuk mensertifikatkan Pak. Itu harus izin dulu dari kehutanan. Jadi kehutananlah yang berhak menentukan itu kawasan hutan atau bisa dilepaskan. Itu, makasih. Iya, baik. Ini semoga puas ya dijawab Pak Alen dari pertanyaan Pak Suryani Hair tadi. Kemudian tadi yang tumpang tindih belum dijawab Pak. Kalau untuk tumpang tindih kan surat segelnya tumpang tindih. Nah itulah kenapa kita melibatkan RT, kenapa kita melibatkan kepala desa. Diharapkan kita kalau memang terjadi tumpang tindih surat itu kan salah satu pasti tahu Pak di antara mereka itu siapa yang benar-benar berhak. Nah harapan kita sebelum itu diajukan nanti di antara mereka untuk bermusyawarah terlebih dahulu. Tetapi kalau sampai waktunya mereka tidak juga selesai permasalahannya, kita tetap ukur Pak, kita tetap ukur tetapi tidak kita keluarkan sertifikatnya karena kita anggap itu masih bermasalah kedua belah pihak. Ya, kita masalah pendataannya tadi Pak ya. Tetap kita data. Jadi kalau suatu saat datang pihak ketiga, ya kita tidak akan mungkin lagi berikan karena sudah ada 2 orang ini yang punya gitu. Nah, makanya saran saya masalah atau tidak tanah Bapak Ibu sekalian, sebaiknya pada saat petugas ukur datang itu diukur terlebih dahulu Pak, supaya aman. Kalau ada orang lain mengaku sudah tidak bisa lagi, gitu. Karena datanya sudah masuk di database-nya BPN. Iya, sangat jelas ya. Silahkan untuk masyarakat Banua, kita masih bersama dalam dialog khusus ya, dialog interaktif pendaftaran tanah sistematis lengkap berbasis partisipasi masyarakat PTSL TM dalam rangka percepatan reforma agraria. Ini kita ke Pak Alen. Pak Alen, terkait capaian dan target PTSL PM tadi, mungkin boleh kembali dijelaskan? Baik Bu, kita sebenarnya mulai PTSL yang ada di Kalimantan Selatan tuh WB itu sejak tahun 2019, tapi itu masih sedikit sekali dulu. Dulu kita pertama kali 2019 itu masih 7.000 bidang dan itu juga hanya di Banjarbaru Pak. Ya alhamdulillah tercapai semua dan selesai semua. Terus tahun 2019, tahun 2020 ditingkatkan karena kita berhasil pada tahap pertama makanya ditingkatkan menjadi 50.000 bidang. Itu juga tercapai. Nah, di tahun 2020 sampai 2021 kita ada 280.000 bidang. Itu di 11 kanta Pak, di 11 kanta.
tapi tidak termasuk Banjarmasin karena Banjarmasin terlalu banyak duitnya, Bu. Maka Amin. orang-orang Sedih, Banjar Pak, ya. yang tinggal di Banjarmasin kan orang-orang elit. Amin. Nah, itu Termasuk Bapak ya. saya di Banjarbaru, Pak. Makanya saya nggak masuk, Pak. Baik. Nah, sejak tahun ini Banjarmasin kita libatkan juga semuanya. Iya. Kita harapkan pada tahun ini semua daerah memanfaatkan ini karena semua kabupaten di Kalimantan Selatan masuk pada tahun ini. Alhamdulillah. Baik, kepada Boleh Pak. lah Ulun, Boleh. misalnya nih, Ulun ini kan warga nih. Nah, bertanya kasusnya seperti ini. Ulun punya surat keterangan tanah, tapi dari warisan orang tua atas namanya, atas nama orang tua. Tapi orang tua sudah meninggal. Kayak itu mengurusnya lah. gimana mau urusnya? Nah, Jadi- Pak Alen kembali. Baik, Pasti di ada masyarakat ada nih seperti Baik, ini. sebelum dijawab Pak Alen, kita sapa dulu penelpon ya. Baik, siap. Halo, selamat sore. Selamat sore. Dari siapa? Dari Ibu Dia di Pekapuran. Pekapuran, Bu Aku Dia. baru saja tadi mungkin sama dengan Pak Pajar kasusnya. Ulun ini ada sertifikat tanah warisan, ada sertifikat, cuman menuju di mana lokasinya itu sampai saat ini belum bisa menemukan, Pak. Oh, Nah, iya. jadi bagaimana caranya supaya bisa, apakah ada data yang rincinya di BPN atau seperti apa yang harus saya lakukan? Iya. Itu Pak, terima kasih. Terima kasih. Mbak Dia dari Pekapuran. Ini senada dengan Pak Pajar. Banyak mungkin ya, masyarakat Banua lainnya juga banyak. Ini mungkin nanti boleh dilengkapi lah Pak Alen. Kalau Siap, misalnya surat-suratnya nggak lengkap gimana? Ya, baik. Silakan Pak. Jadi khusus untuk Pak Fajar dulu. Kalau tanah warisan yang belum sertifikat, Pak ya. Kalau yang belum sertifikat itu silakan dibagi dulu. Itu kalau mau keluarga dibagi. Tetapi kalau belum mau keluarganya dibagi, itu bisa di dalam sertifikat itu disebutkan semua ahli waris, Pak. Kalau 10 ahli waris ya 10-10-nya kita sebutkan di dalam sertifikat. Gitu. Kalau sudah dibagi ya tinggal kita bagi berapa bagian masing-masing gitu. Enggak, Pak. Cukup surat keterangan waris dari lurah, terus pembagian warisnya kesepakatan Bapak-bapak sekalian diketahui kepala desa. Selesai itu, Pak, kalau untuk ya. Simple ya. Ya, kalau pengadilan itu kalau yang di luar yang menggunakan hukum barat yang Kristen itu mereka pakai itu, Pak. Tapi kalau kita orang Muslim ya cukup khusus di Kesepakatan ya, aja. keluarga. Ya, baik. Itu, Pak. Ini kita tidak terasa nih Pak ya. Iya. Sudah di menit ke-52 pukul Sebentar, 16. saya satu lagi belum dijawab yang Baik. yang Ibu Silakan Bu Dia. Bu Dia tadi. Ya. Jadi untuk Bu Dia, kalau memang sertifikatnya hilang, coba mendatangi kantor pertanahan setempat. Kita akan coba gali, Pak. Ya, memang tidak gampang. Ya, terus terang aja memakan waktu, Pak, untuk mencari ini karena apalagi sertifikat-sertifikat yang lama. Ini harus lapor ke polisi dulu. Kalau ini kan sertifikatnya nggak hilang, Ya. hanya dia tidak tahu letaknya saja. Nah itu, kalau untuk yang tidak tahu letaknya memang berat ini Pak, kita harus mencari datanya. Nah mudah-mudahan data yang lama masih ada, kita bisa menggalinya. Kalau memang tidak ada, nanti Bu Dia bisa menghubungi mungkin kepala desa yang dulu atau tokoh-tokoh masyarakat yang dulu ada di daerah sana, biasanya masih ada lah bayang-bayangannya. Gitu loh, Pak. Ya, sudah puas ya Pak Pajar ya? Jawaban dari Pak Alen. Wah, ini kembali ke ini apa namanya Pak Pajar. Saya mau nanya ke Pak Pajar, seberapa penting sih Pak kalau menurut Bapak ya? Ini luar biasa, ini penting sekali. Kepastian aset ini dalam perspektif pembangunan menurut Bapak. Sangat penting ya. Karena selama ini kami di pemerintahan seringkali konfliknya itu antara pemerintah dengan masyarakat. Iya. Ya, ketika ketika kita ingin melakukan pembangunan infrastruktur, kita harus membebaskan lahan, maka masyarakat yang terkena pembebasan itu mereka akan diberi ganti rugi. Seringkali ganti ruginya tidak layak hanya gara-gara selembar kertas. Protes Ya mereka. tadi sertifikat tadi, padahal mereka sejak lama sudah ini. Nah, Iya. itu yang pertama ya. Khusus untuk Kalimantan Selatan, kita ini kan pada umumnya Kalimantan ya. Kita ini kan daerah dengan sungai yang banyak. Dan budaya sungai, masyarakat kita sudah hidup di pinggir-pinggir sungai. Ya, sudah turun-temurun ya. Nah,
kalau lihat undang-undangnya, enggak boleh dapat sertifikat orang yang tinggal di sungai. Pinggir sungai Ini yang barangkali nanti jadi persoalan nih. Pak Alen, barangkali ada kira-kira untuk solusi seperti ini ya. Coba saja lihat sepanjang sungai-sungai di Banjarmasin, orang-orang sudah hidup ratusan tahun di sungai-sungai itu. Ya kita tahu umur Banjarmasin sudah 400 tahun lebih kan. Iya. Nah mereka memang tumbuh di pinggir-pinggir sungai itu sebelum ada aturan-aturan ini. Nah ini barangkali Pak Alin mungkin bisa ada gambaran buat kasus seperti ini. Baik Pak Pajar dan juga Pak Alen. Ini banyak banget ini pertanyaan melalui WhatsApp juga Pak ya. Tapi waktu kita ini terbatas ya. Tapi kita informasikan ke masyarakat Banua, pendengar RRI, bahwa dialog khusus masalah pertanahan bersama BPN Provinsi Kalimantan Selatan akan terus berlangsung di RRI Pak ya. Kita informasikan kepada masyarakat, kepada pendengar tanggal 24 Agustus 2021 bersama dengan Kanwil BPN Kalsel. Kemudian tanggal 31 Agustus 2021 juga ya bersama Kantah Kota Banjarmasin. Nah, kemudian lagi 7 September Kantah Kota Banjarbaru, 14 September 2021 Kantah Kabupaten Banjar, 21 September 2021 Kantah Kabupaten Barito Kuala. Dilanjut pada tanggal 28 September 2021 Kantah Kabupaten Tanah Laut. Kemudian untuk masyarakat Tanah Bumbu 5 Oktober 2021. 12 Oktober 2021 Kantah Kabupaten Kota Baru. Kemudian 19 Oktober 2021 Kantah Kabupaten Balangan. 26 Oktober 2021 Kantah Kabupaten Tapin. Dan 2 November 2021 Kantah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian Hulu Sungai Tengah 9 November 2021, 16 November 2021 untuk Kantah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan terakhir Kantah Kabupaten Tabalong 23 November 2021. Jadi banyak nanti ya kesempatan untuk masyarakat Banua bertanya dan ingin mengetahui masalah pertanahan ini, terutama yang berhubungan dengan reforma agraria. Terima kasih Pak Alen. Sama-sama Bu. Pak Pajar juga Pak ya. Ini mau ditutup? Iya. Satu pertanyaan buat Pak Alen. Iya. Ini masyarakat biasa nih lagi. Nah. Pak, ada enggak nanti hotline khusus gitu loh? Kalau menunggu siaran RRI dulu baru bertanya kan repot kan masyarakat. Iya, baik. Ada enggak hotline khusus dibuka di BPN yang bisa dihubungi selama waktu kerja gitu, atau ada desk khusus barangkali Pak untuk melayani masyarakat-masyarakat itu yang barangkali punya waktu datang ke BPN gitu, mohon barangkali bisa dijelaskan Pak. Siap. Jadi kalau untuk langsung datang ke BPN, setiap kantah sudah ada desk-desknya Pak, ya sudah ada, dan setiap waktu dan jam kerja sudah ada kita bagian pelayanannya. Dan kalau memang juga masyarakat tidak bisa hadir ke BPN, setiap kantah sudah ada websitenya. Baik itu Instagram, Facebook, email, semua sudah ada. Di WA sudah kita cantumkan di masing-masing kantah. Nah, harapan saya nanti kantah-kantah yang lanjutannya untuk membawa websitenya. Jadi biar masyarakat tahu di mana mereka harus menghubungkan masing-masing kantah. Iya, baik. Terima kasih Pak Alen dan juga Pak Pajar. Dan pendengar jangan lupa ikuti terus ya dialog khusus kami dengan BPN Provinsi Kalimantan Selatan. Saya Yuniar mengucapkan terima kasih partisipasi Anda bergabung secara langsung melalui telepon dan juga WhatsApp RRI. Dan kami akan segera mengajak Anda pendengar mengikuti Lintas Banjar Nusantara bersama RRI Palangkaraya. Zaman sekarang zaman serba digital, canggih, nggak perlu keluar rumah secara sekarang masih pandemi COVID-19. Nih, soal aplikasi bukan hanya mesen makanan, bukan hanya ngirim barang ya, ngurus berkas, ngecek sertifikat tanah kita udah sejauh mana prosesnya, bisa pakai aplikasi loh. Beneran ya, namanya aplikasi Sentuh Tanahku. Nih, saya mau udah download, keren banget, download aja ya. Kita bisa mencari tentang berkas kita, sertifikat kita, info layanan ada, lokasi bidang, plot bidang, sertifikat hilang, semuanya bisa pakai aplikasi. Jadi nggak ada alasan kamu, apalagi yang sedang ngurus tanah gitu kan ya, nggak perlu datang ke kantor pertanahan setempat.
Cukup download ya, unduh aplikasi Sentuh Tanahku. Dan keren kementerian nih. Ini saya lagi lihat handphone, banyak yang mau ngadu tentang seputar permasalahan pertanahan dan tata ruang. Nah, jadi kalau Anda punya masalah tentang pertanahan, terus tata ruang, Anda boleh ngadu. Ngadunya kemana? Ada caranya. Di akun media sosial Kementerian ATR BPN, pakai hashtag Tanya ATR BPN. Dan harusnya pasti dijawab. Kalau tidak dijawab, Anda DM sebanyak-banyaknya, di spam saja kalau tidak dijawab. Dijawab dong, pasti dijawab. Oke.